Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya, yang mana di kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang makhluk yang satu ini, yaitu lebah odeng ya. Kalau di Jawa Barat namanya odeng nih. Ini adalah odeng yang sangat ganas ya. Kadang-kadang tidak sedikit yang menjadi korban karena sengatan odeng ini. Karena kalau memang menyengat satu, itu semuanya akan datang untuk menyerang ya. Entah itu mungkin 10 ataupun 20 ya, yang jelas itu kalau memang kita terkena satu odeng ini akan datang teman-temannya dalam waktu beberapa detik kemudian. Nah, untuk menghindari keroyokan dari lebah odeng ini, apabila kita disengat dengan satu makhluk ini, jangan sekali-kali makhluk ini ditepuk ya, ataupun dilepaskan begitu saja. Karena kalau dilepaskan begitu saja, makhluk ini akan masuk ke di sarangnya, kemudian kawan-kawannya ikut bela sungkawa, boleh katakan ya. Kenapa ini dan di mana nih senjatanya? Yang pada akhirnya terciumlah senjatanya di salah satu orang yang terkena. Seandainya ada 10 orang di situ dalam satu kumpulan, itu akan datang kepada satu orang saja yang ada tempelan senjatanya atau sengatannya di situ ya. Maka dari itu apabila disengat makhluk ini, alangkah baiknya makhluknya ini, odengnya ini dibunuh saja, langsung dipijit kemudian dibuang, dan senjatanya ataupun sengatan yang ada nempel di dalam tubuh kita dicabut ya. Cabut, kemudian ambillah bunga yang ada di sekitar kita, kemudian digosokkannya ke tubuh kita yang terkena sengatan. Insya Allah nanti tidak akan didatangi sama teman-temannya ya, karena binatang ini memang sangat bersatu dalam memburu ataupun membela temannya ya. Jadi dalam arti kalau satu terkena ya otomatis dia akan membelanya. Sekali lagi, apabila kita disengat binatang ini, salah satu harus dibunuh saja langsung, jangan ditepak ya, jangan ditepuk agar dia pergi ke tempat temannya. Jadi alangkah baiknya dibunuh. Ambillah bunga-bunga yang ada di situ, tidak akan tercium insya Allah ya. Karena ini sering terjadi guys ya, sering terjadi. Contoh semacam kemarin di Kampung Nangewer ya, Kampung Nangewer di daerah Cisayong, Kecamatan Cisayong, Mekarwangi sana. Satu orang disengat, kemudian tiba-tiba yang lainnya disengat juga. 6 orang ya sekaligus di situ. Orang yang lagi ngarit padi ya, lagi panen padi. Oke guys, sekali lagi binatang ini saya sampaikan karena ini adalah konon katanya, mungkin dari sejarah zaman dulu, bahwa lebah ini berasal mulanya dari belatungnya Nabi Ayub dikala lagi sakit ya. Di atas jadi odeng, kemudian ke bawahnya yang jadi lintah ya, sehingga lintah bisa dipakai terapi untuk menjadikan obat. Kemudian ini juga bisa dipakai terapi untuk menjadikan obat kalau memang kita berani ya untuk mengambil salah satunya, ditempelkan ke badan kita yang lagi sakit. Insya Allah rematik, sakit pinggang itu akan sembuh dengan senjata yang satu ini, yaitu dari senjata odeng. Dengan catatan golongan darah
bukan golongan darah O ya. Kalau O itu akan terasa bengkak, akan terasa gatal-gatal ya. Kalau A, B itu insya Allah akan menyembuhkan. Karena konon katanya odeng ini berasal dari belatungnya Nabi Ayub saat beliau lagi sakit. Dan binatang ini tidak sembarangan hinggap di mana saja, melainkan di tempat-tempat yang rawan ya, yang angker seperti di pohon beringin itu kebanyakannya, dan banyak pula di makam-makam keramat, yaitu makam-makam nenek moyang ataupun leluhur-leluhur kita yang ada di seputaran kita. Itu pastilah ada sarang odeng seperti ini ya. Dan ada juga cerita pada zaman dulu, zamannya pahlawan di Jawa Barat, Tasikmalaya, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Konon katanya pada saat itu waktu diserang oleh company ya, kemudian dia hanya melemparkan odeng saja dengan ilmunya, ilmunya yang dia miliki, menciptakan odeng ini diambil kemudian dia lempar kepada company ini, sehingga company ini murat barit ya, melarikan diri, takut dengan adanya binatang ini. Kita bisa membayangkan lah siapa orangnya yang tidak takut dengan binatang ini. Kalau memang bukan ahlinya, itu mungkin akan merasa ketakutan. Tapi bagi orang-orang yang sudah tahu ilmunya, itu bisa hilang rasa takutnya, bahkan ingin sekali untuk mengabadikan ataupun untuk memindahkan dari tempat yang seperti ada di kampung-kampung ya, bisa dipindahkan ke satu gunung yang jauh dari jangkauan masyarakat ya. Seperti ini saya pindahkan insya Allah nanti ke atas gunung, dan mungkin Anda juga bisa lihat bahwa ini adalah sudah di dalam rumah saya, yaitu di dalam kotak ini, seperti ini, sudah masukin dalam kotak. Sebagian masih ada yang pingsan dan sebagiannya lagi masih berkeliaran, dan juga ada yang masih menggelantung di atas kotak sana. Coba lihat guys ya, nih seperti ini. Ini sebagian pingsan dan yang sebagiannya udah pada sehat kembali. Kita berjalan-jalan sambil mencari mangsa nih rupanya. Siapa yang dekat dia yang dapat dapat apa ya, dapat sengatan begitu loh guys ya. Nah inilah sarang-sarang madunya yang pada saat itu saya ambil. Ini adalah sarang madu ini seperti ini, sarang madu yang masih kosong, belum ada isinya, karena musim madu ini adalah musiman ya, tidak tiap hari, bahkan hanya bisa kita ambil sebulan sekali ya, di malam bulan purnama. Nah disitulah musim madu ya. Ini masih kosong, ini kosong, belum terisi. Oke, dan dari lebah odeng ini juga, dari sarang madu juga bisa dijadikan berbagai macam keperluan ya. Oke, seperti sarangnya juga bisa dimanfaatkan untuk dimasak, boleh dimasak ya, dipepes juga boleh, karena ini bisa menjadikan obat. Rasanya juga enak ya, apalagi yang masih ada telurnya. Dan sebenarnya guys, kalau kita sakit pinggang atau pegal-pegal bisa disengatkan. Ambil aja salah satu seperti ini, dimana kita akan sengatkan, pegang di kepalanya, kemudian setelah pegang kepalanya nanti kan ada di ekornya nih, ada ekornya situ tuh.
Nah itu utek-utekannya akan mentancapkan senjatanya ya. Kalau memang itu benar seperti ini, saya akan coba ya. Oke, tapi nggak usah tahu deh. Kan itu adalah percobaan, jangan sampai nanti salah sasaran ya, dengan mencoba menyengatkan binatang ini. Kalau memang bukan ahlinya juga, itu akan bisa menjadi kebengkakan ya, karena ada titik-titik tertentu yang harus diketahui ya untuk terapi lebah ini. Karena ya di zaman sekarang banyak sekali para ahli yang membuka praktek terapi lebah, tapi kebanyakan guys ya, kebanyakan jarang ada yang terapi pakai odeng ini. Kebanyakan paling pakai tawon yang kecil itu, yang kecil yang biasa bersarang di atas rumah, itu namanya nyiruan ya. Dan alangkah bagusnya ini odeng ini yang dipakai terapi ini sangat luar biasa. Bisa sangat luar biasa karena pertama dari segi makanan yang mereka makan itu adalah asli dari sari bunga-bunga yang ada di hutan, tidak tercampur dengan comberan. Beda dengan tawon-tawon lebah biasa yang kecil itu. Mungkin guys bisa lihat di pasar-pasar ya, banyak berkeliaran gitu ya. Oke, itu makannya gula ya. Kemudian ada juga masuk ke comberan. Bayangkan aja deh di pasar, namanya di pasar ya, semua ada di situ ya. Jadi bagus sih bagus, cuman kurang begitu mujarab. Beda dengan odeng ini nih, yang ini ya. Ini memang makanannya di hutan, dan juga odeng ini tidak bisa dipiara. Siapapun jagonya, tak akan ada yang bisa memelihara odeng ini untuk dijadikan peternakan. Beda dengan tawon nyeruan ya. Oke, kalau seandainya saja odeng ini bisa dipelihara ataupun bisa diternak ya, mungkin saya Enceng Dedi bisa kaya raya loh dengan madunya yang begitu banyak kali. Oke, sekali lagi, seandainya ini binatang bisa dipelihara ataupun bisa diternak, bisa kaya raya ya. Kenapa bilang bisa kaya raya? Karena ini dari satu kelompok, ini satu sarang bisa mencapai 10 botol ataupun boleh katakan 5 kg lah kurang lebih bisa ya, dalam satu pohon atau dalam satu sarang. Beda dengan tawon-tawon yang biasa dipelihara, itu ada nyeruan paling dalam satu sarang 1 botol itu udah beruntung, udah banyak ya. Nah ini bayangkan nih, sarangnya begitu banyak, besar ya. Oke, dan juga ya itu tadi lah, kalau seandainya saya bisa piara di dalam rumah ataupun di satu tempat, saya bisa kaya raya. Dan madunya tiap bulannya mungkin, karena madunya mahal sekali guys ya, bisa mencapai 200-an per 6 mili ya, ataupun 600 mili atau 60 ya, dan satu botol Orson lah, itulah itu harganya 200. Oke, sekian dulu dan insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum.